Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Prastiwi dengan NIM 18442010023 yang akan mempresentasikan tugas akhir analisis statistik multivariat dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen membeli Yummy Dessert Box. Studi kasus pada penelitian ini yaitu usaha Yummy Dessert Box Blitar 2019. Bab pertama yang akan dibahas adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang. Karena banyaknya merek dessert box yang bermunculan, baik secara online maupun offline di akhir-akhir ini, itu dikarenakan oleh tingginya minat konsumen. Jadi seperti merek dari Yummy Dessert Box yang telah ada dari tahun 2019 ini ada dikarenakan banyaknya minat konsumen pada dessert box. Dari alasan tersebut, peneliti akan menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dessert box dengan studi kasus pada Yummy Dessert Box. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana tingkat pengaruh faktor-faktor dalam keputusan konsumen membeli Yummy Dessert Box? Tujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh faktor-faktor keputusan konsumen dalam membeli Yummy Dessert Box. Selanjutnya manfaat. Bagi pemerintah, bagi peneliti lain, dan bagi masyarakat. Manfaat penelitian bagi pemerintah yaitu memberikan gambaran mengenai keadaan usaha di Indonesia. Lalu bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan referensi dan informasi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan, literatur, pengetahuan, dan pembelajaran. Untuk batasan masalah pada penelitian ini yaitu data dalam penelitian diperoleh dari kuesioner yang ditujukan secara acak kepada konsumen Yummy Dessert Box berjumlah 25 orang. Jadi penelitian ini menggunakan random sampling. Yang kedua, variabel dalam penelitian itu ada 5, yaitu harga sebagai X1, rasa sebagai X2, hasil review sebagai X3, kualitas bahan baku sebagai X4, dan promosi sebagai X5. Lalu yang ketiga, penelitian ini menggunakan metode analisis faktor. Yang keempat, interval nilai pada kuesioner adalah 1-5. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian penjualan menurut Asauri 2002. Penjualan adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Untuk yang kedua yaitu pengertian pembelian.
Pendapat tersebut memiliki arti bahwa peran fungsi pembelian adalah untuk mengadakan material dan part pada kualitas yang tepat dan kuantitas yang tersedia untuk digunakan dalam operasi pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Pengertian keputusan menurut Agustini 2017. Keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. Dengan kata lain, untuk membuat keputusan harus terdapat alternatif pilihan. Lalu yang ketiga mengenai analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan suatu metode statistik yang berhubungan dengan lebih dari dua variabel atau terdapat banyak variabel yang diamati, di mana antar variabel saling berpengaruh. Pada analisis multivariat, terdapat dua teknik yang diklasifikasikan, yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi. Analisis dependensi berfungsi untuk menerangkan atau memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Yang termasuk dalam analisis dependensi yaitu analisis regresi linear berganda, analisis diskriminan, analisis varian multivariat atau MANOVA, dan analisis korelasi kanonikal. Lalu yang kedua, analisis interdependensi berfungsi untuk memberikan makna terhadap seperangkat variabel atau membuat kelompok-kelompok secara bersama-sama. Yang termasuk dalam analisis ini yaitu analisis faktor, analisis cluster, dan multidimensional scaling. Selanjutnya adalah mengenai analisis faktor. Pengertian, analisis ini menyediakan alat-alat untuk menganalisis struktur dari hubungan intern atau korelasi di antara sejumlah besar variabel dengan menerangkan korelasi yang baik antar variabel yang diasumsikan untuk mempresentasikan dimensi-dimensi dalam data menurut Hare 2010. Jenis dari analisis faktor yaitu analisis faktor eksplorasi dan analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor eksplorasi adalah jika kita tidak mengetahui tentang struktur berbagai jenis data penelitian yang dimiliki atau berapa banyak dimensi yang ada dalam sekumpulan variabel. Lalu analisis faktor konfirmatori digunakan untuk verifikasi selama kita memiliki gagasan khusus tentang struktur data yang kita miliki atau berapa banyak dimensi yang ada dalam satu set variabel. Fungsi analisis faktor yang pertama, pengujian dimensionalitas pengukuran, dan yang kedua, pengujian komponen atau aspek dalam alat ukur. Pengujian dimensionalitas pengukuran. Dimensionalitas pengukuran adalah banyaknya atribut yang diukur oleh sebuah alat ukur. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Variabel penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu harga, rasa, hasil review, kualitas bahan baku, serta promosi. Lalu partisipan. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu konsumen Yummy Dessert Box yang telah mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Partisipan ini dipilih secara acak berjumlah 25 orang dengan ketentuan pernah membeli produk Yummy Dessert Box.
Populasi dan sampel. Populasi, konsumen Yummy Dessert Box atau orang yang pernah membeli produk Yummy Dessert Box. Sampel, 25 konsumen Yummy Dessert Box yang dipilih secara acak oleh peneliti. Instrumen penelitian berupa kuesioner dalam bentuk Google Form yang ditujukan kepada konsumen yang dipilih secara acak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Lalu prosedur penelitian, yang pertama memulai, selanjutnya penentuan partisipan dan penentuan variabel penelitian, pembagian kuesioner, pengumpulan data, perhitungan data menggunakan SPSS dan analisis data, penarikan kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Data penelitian diambil menggunakan kuesioner dengan menyebarkan kepada konsumen Yummy Dessert Box. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Yummy Dessert Box dengan ukuran penilaian 1-5, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 mungkin, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Berikut adalah tabel perolehan data dari hasil kuesioner. 1-25 merupakan banyaknya responden. Dari data tersebut dilakukan uji normalitas menggunakan software SPSS. Selanjutnya yaitu untuk output pertama, KMO and Berthold test. Tabel output KMO and Berthold test berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Jika nilai KMO-MSA lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan tabel output, diketahui nilai KMO-MSA sebesar 0,681. Itu berarti lebih dari 0,50, maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Untuk tabel output kedua yaitu anti-image matrix yang berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA lebih dari 0,50. MSA yaitu singkatan dari Measure of Sampling Adequacy. Tabel output ketiga yaitu commonalities. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih dari 0,50. Berdasarkan output di samping, semua variabel memiliki nilai extraction lebih dari 0,50. Dengan demikian bahwa semua variabel dapat digunakan untuk menjelaskan faktor. Output selanjutnya yaitu total variance explained. Tabel total variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis.
Ada dua macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan extraction sums of squared loadings. Pada varian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan, menunjukkan jumlah variabel, yaitu yang pertama 2,293 ditambah 1,211 ditambah 0,628 ditambah 0,439 ditambah 0,429 dijumlahkan menjadi 5 sesuai dengan 5 faktor. Yang kedua, extraction sums of squared loadings menunjukkan jumlah variabel atau banyaknya faktor yang terbentuk. Syarat menjadi sebuah faktor adalah nilai eigenvalues harus lebih dari 1. Untuk output selanjutnya yaitu script plot. Gambar script plot dapat juga menunjukkan faktor yang terbentuk dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki eigenvalues lebih dari 1. Output selanjutnya yaitu komponen matriks. Variabel harga, nilai korelasinya dengan faktor 1 adalah sebesar 0,767 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,315. Oleh karena itu, variabel harga masuk ke dalam faktor 1. Yang selanjutnya yaitu rotate komponen matriks. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor yang mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor yang terbentuk. Seperti contoh variabel harga, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,351 dan faktor 2 adalah 0,751. Karena korelasi faktor 2 lebih dari faktor 1, maka variabel harga termasuk kelompok faktor 2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tabel komponen transformation matrix. Komponen transformation matrix menunjukkan bahwa ada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,735 di mana lebih dari 0,5 dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,735 di mana lebih dari 0,5. Maka kedua faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Lalu kita telah mencapai bab akhir yaitu penutup. Kesimpulan, penelitian dengan mengangkat judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Yummy Dessert Box ini menggunakan 5 variabel yaitu harga, rasa, hasil review, kualitas, dan promosi. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 25 konsumen secara acak dalam bentuk Google Form. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis faktor dengan tahap pengerjaan menggunakan software SPSS dan dapat ditunjukkan bahwa ada 2 faktor yang layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Dengan nilai korelasi sebesar 0,735 lebih dari 0,5 untuk kedua komponen. Lalu selanjutnya saran untuk pembaca agar mempelajari metode-metode pada analisis statistik multivariat agar dapat memahami pengolahan data menggunakan SPSS. Untuk penjual, agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli agar konsumen meningkat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.